Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan membahas materi di pekan ketiga ya, di mata kuliah Sistem Operasi untuk jurusan Teknik Informatika angkatan tahun 2020. Kita review dikit yang pekan lalu ya. Pekan lalu kita bahas apa? Struktur Struktur. Struktur apa? operasi. Operasi. Sistem operasi. Iya, di struktur sistem operasi di dalamnya ada apa saja? Ada manajemen proses, kemudian manajemen main memori, ada manajemen secondary storage, manajemen berkas, sampai sistem proteksi dan command interpreter system. Nah, di pekan ketiga ini tidak banyak materinya sebetulnya. Mungkin kita akan selesai dalam waktu yang singkat. Ini teori sekali, basic sekali. Jadi kita akan membahas terkait dengan proses sebetulnya. Mengapa proses dibahas terlebih dahulu? Jadi sebetulnya yang namanya proses itu ya umumnya di sistem operasi ya seperti Microsoft Windows, kemudian Macintosh dan lain-lain lah sebetulnya. Bahkan kalau sekarang kita lihat Android juga ya, itu maka user itu bisa menjalankan beberapa program di saat yang sama gitu. Contohnya misalkan Anda buka word processor ya kayak Microsoft Word atau spreadsheet ya, Excel bersamaan, berdampingan, kemudian ada web browser dan lain-lain. Bahkan kalau misalkan di apa namanya ya, Android ya, kalau nggak salah kita bisa split layar kita juga kan ya, jadi dua, misalkan yang atas buat nonton YouTube, yang bawah buat nulis, mencatat dan sebagainya gitu. Nah, bahkan ya kalau misalkan user itu saat ini bisa melakukan hanya satu program pada satu waktu, maka kemudian si OS atau sistem operasi itu harus bisa mendukung aktivitas program di internalnya sendiri. Jadi kalau boleh dibilang kan sebetulnya operating system juga disusun oleh bahasa pemrograman gitu kan. Artinya ketika dia menjalankan Microsoft Word dan lain sebagainya, dia juga melakukan proses manajemen memori gitu ya di internalnya OS sendiri gitu. Nah, di dalam banyak hal aktivitasnya sebenarnya serupa. Contohnya menuliskan ke manajemen memori di address sekian 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 gitu. Nah, oleh kemudian maka bisa dikatakan, kita bisa menyebutnya bahwa seluruh program itu ya proses-proses atau processes gitu. Nah, kita masuk ke definisi proses ya sebetulnya. Ya kalau kita bilang proses berarti kan langkah dari A sampai Z gitu ya. Di dalam step-step tersebut itu ada sesuatu yang berjalan gitu kan. Baik dari A ke B, kemudian proses dari B ke C dan seterusnya. Kalau secara informal ya kita bicara tentang operating system gitu ya. Proses itu ya program ketika dieksekusi gitu. Dia berproses gitu. Jadi yang namanya proses itu bukan hanya sekedar kode program ya, yang kode program yang ditulis gitu. Tapi proses juga termasuk aktivitas-aktivitas yang terjadi di sebuah operating system gitu ya. Kayak kemarin kita sedikit singgung terkait dengan manajemen memori dan lain sebagainya. Di dalamnya itu ada program counter yang kemudian dia melakukan proses
pembacaan data dari register-register dan lain sebagainya. Ya. Jadi proses itu umumnya ya merupakan sebuah data temporer ya yang diakses gitu ya. Tergantung kemudian parameternya apa gitu. Isinya ya variabel-variabel yang sifatnya global gitu. Bagaimana sih Pak kemudian menuliskannya gitu. Secara teknisnya adalah kalau misalkan ya Anda senang programming, Anda melakukan program, kemudian Anda membuat sebuah aplikasi ya untuk misalkan apa ya, untuk menyimpan file gitu kan ya, untuk membaca gambar kemudian menyimpan file. Artinya kan Anda tuliskan program tersebut, program tadi ya yang Anda arrange sebetulnya sudah mengadres ke register-register yang dijalankan oleh sebuah sistem operasi gitu. Makanya kemudian ketika misalkan kita punya perbedaan operating system, lalu kita akan membutuhkan pengkodean yang berbeda juga gitu. Bahkan toolsnya juga untuk melakukan pemrograman akan berbeda gitu. Contoh misalkan Anda untuk aplikasi Android, berarti Anda pakai aplikasi maaf ya, pendevelop aplikasi ya, atau software developmentnya bisa menggunakan tools untuk yang Android. Walaupun di lain sisi ya kadang ada juga apa ya namanya, ada pengkonvertan ya, perubahan ya dari aplikasi Android bisa kemudian dilakukan konversi ya menjadi aplikasi-aplikasi misalnya yang disapot oleh Windows dan sebagainya. Lebih ke emulator jatuhnya kan gitu. Nah, kembali lagi, jadi kalau misalkan kita ada sebuah proses yang berjalan gitu ya, proses yang berjalan di memori, kemudian proses-proses ini tadi itu dijalankan oleh program yang sama gitu. Tetap saja kemudian program itu akan dianggap dua urutan instruksi yang berbeda ya. Contoh misalkan ya, kalau misalkan beberapa user misalkan menjalankan copy yang berbeda pada email program misalkan, atau pengguna yang sama meminta banyak copy dari program editor gitu. Jadi ya kita lihat adalah prosesnya ya, walaupun misalkan satu program ya, kemudian di program apa misalkan program Microsoft Word, di dalamnya ada beberapa proses yang berjalan, bisa jadi gitu. Saat proses penyimpanan kemudian berjalan dengan proses pengeditan, itu sangat mungkin terjadi. Ya, nah tiap-tiap proses ini merupakan proses yang berbeda ya. Walaupun misalkan secara teks sama, tetapi data sectionnya akan bervariasi. Itulah kenapa dalam sistem operasi itu sebetulnya umum ya untuk memiliki proses yang kemudian menghasilkan proses ketika ia berjalan gitu, prosesnya juga memanggil proses yang lain. Nah ini keadaan proses. Jadi kalau ketika proses itu bekerja, sebetulnya tadi sudah ada gambar di awal gitu ya. Ketika sebuah proses bekerja di sistem operasi, maka kemudian proses itu akan merubah state sebetulnya ya, atau keadaan statis atau asal. Statusnya itu kemudian didefinisikan oleh si proses tersebut sedang melakukan aktivitas apa, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda lihat gambar di pojok kanan bawah gitu ya, di pojok kanan bawah, kalau sebuah proses berjalan awal, maka dia akan ada proses baru. Kemudian proses baru ini akan dipersiapkan dulu lah, siap dulu, kemudian run, jalan. Ya. Proses running ini dia juga akan ada melakukan proses menunggu, ya, atau waiting gitu ya. Menunggunya apa? Dia menunggu apakah misalkan harus ada inputan, harus diklik dulu kah, atau yang lainnya kah, atau kemudian dapat dari outputan, misalkan layar, misalkan ditampilkan layar harus tampilan A atau B dan lain sebagainya. Itu tunggu. Lalu ada proses ya ready ya. Proses untuk menunggu bahwa
untuk ditugaskan oleh si prosesor ya. Prosesor butuhnya apa dari proses tersebut. Baru setelah selesai proses ini dikatakan terminated. Ya. Jadi sebetulnya istilah yang ini ya, proses yang new, ready, run, terminated, wait ya, sebetulnya masing-masing sistem operasi ya bervariasi ya, tapi kurang lebihnya yang terjadi ya akan seperti itu yang ada di layar. Kalau kemarin kita sudah tunjukkan ya, Pak, ngelihat proses di mana ya. Kalau di Windows simpelnya ya dilihat di Task Manager. Kalau Anda pakai Android, kalau tidak salah ada juga ya, Anda bisa melihat task ya. Kalau bawaan Android saya mungkin kurang begitu paham ya, tapi bisa juga kemudian Anda lakukan pengecekan di dalamnya gitu. Nah, proses-proses ini sebetulnya kadang ada yang berhasil, kadang ada yang tidak. Oleh karena itu, tingkat ketergantungan keberhasilan sebuah program menjalankan proses yang kemudian dijalankan di sebuah sistem operasi, itu kemudian yang menjadi tolak ukur apakah sebuah sistem operasi itu kadang bisa dikatakan stabil atau tidak gitu. Karena sistem operasi bisa juga dikatakan tidak stabil ya. Kenapa? Ya karena dalam menjalankan proses-prosesnya terjadi kendala gitu kan. Ya, mohon maaf ada sedikit gangguan. Oke. Lanjut. Kita kemudian akan membahas tentang proses control block sebenarnya. Nah, tiap proses yang dijalankan dalam sistem operasi itu kalau digambarkan itu ya, itu kayak seperti namanya proses control block, atau bisa disebut juga control block saja atau PCB itu. Nah, PCB ini dia berisikan banyak bagian dari informasi yang berhubungan dengan sebuah proses yang spesifik. Apa saja? Pertama, keadaan proses. Keadaan prosesnya sedang apa nih? Sedang new kah? Sedang ready, running, waiting, halted, atau terminated ya. Tadi sudah kita bahas sedikit. Lalu berkaitan dengan program counter. Program counter itu apa? Jadi dia akan mengindikasikan pengalamatan dari instruksi selanjutnya untuk dijalankan dalam proses. Ya. Ada nomor proses, program counter, lalu ada CPU register. Nah, di PCB itu register bervariasi ya, tergantung dari si arsitektur komputer namanya atau rancangan komputer. Saya rasa kalau jurusan TI itu akan belajar tentang arsitektur dan teknologi komputer kalau nggak salah. Saya lupa lagi nama mata kuliahnya apa. Akan dibahas lebih dalam lagi gitu. Nah, register itu ada akumulator. Ya, akumulator itu penambahan. Lalu ada index register, stack pointer, general purpose, dan banyak lagi register-register yang ada. Ya. Kemudian ada informasi manajemen memori. Ya. Ada batasan-batasan memori dan sebagainya. Nah, di PCB ini informasi ini termasuk informasi sebagai nilai dari dasar dan batas register sebetulnya. Kalau register itu ada penomoran ya, penomoran di memori dan sebagainya. Maka ini kemudian prosesnya akan berkaitan dengan si manajemen memori ini. Lalu ada pencatatannya ya. Di PCB ini di dalamnya ada jumlah CPU-nya, kemudian berapa waktu yang digunakan, batas waktunya, user yang menggunakan siapa saja dan lain sebagainya gitu kan. Yang kemudian akan dilakukan pencatatan kalau misalkan di Windows simpelnya Anda bisa lihat di event viewer. Oke. Lanjutnya adalah informasi status I/O. Di proses control block ini ya, informasi di PCB ini juga ada daftar perangkat yang digunakan dalam sebuah proses gitu. Perangkat apa saja misalkan terkait dengan input outputnya gitu ya. Kalau ketika misalkan sebuah berkas sedang dibuka dan banyak lagi sebetulnya, nggak cuma itu. Oke.
Oke, kalau simpelnya ketika kita misalkan melihat dalam sebuah proses ya di sistem operasi Windows, Anda akan lihat ini sebuah aplikasi sebetulnya ya. Walaupun aplikasinya satu ya, Firefox, sebetulnya bisa jadi dia melakukan proses yang berbeda ya. Karena dia punya proses ID yang berbeda walaupun aplikasinya sama. Anda lihat ya, contoh misalkan ini ada Firefox, programnya sama ya, ada satu program tapi dia bisa jadi menjalankan proses-proses yang berbeda. Oke. Lalu kemudian sebetulnya ini Firefox-nya sendiri ya, properti dari Firefox-nya sendiri. Kita bisa melihat, kita bisa melakukan proses pengakhiran terhadap task dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan sebetulnya ini ada keterkaitan tidak sih dengan input output ya, tadi yang disampaikan juga. Ini ada kaitannya dengan dia melakukan proses dengan apa gitu kan. Kalau di sini kan, kalau Firefox lebih banyak ke outputnya berarti ke perangkat jaringan misalkan, karena dengan internet gitu. Oke, lalu priority ya. Nah, priority ini juga kan tadi disampaikan ketika misalkan sebuah proses itu ada tertahan karena memang bisa jadi dia prioritinya bukan priority yang paling utama untuk dikerjakan di komputer gitu ya. Tapi kita bisa melakukan set priority sebetulnya. Tapi walaupun secara efeknya apa, silakan Anda coba sebetulnya. Oke. Nah, kalau ini lebih ke service, nanti mungkin akan ada pembahasan yang berbeda. Terkait dengan proses ini, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Karena materi kita sudah selesai sebetulnya. Singkat sekali pekan ini. Kita akan bahas di pekan keempat itu ada treat. Apa itu treat? Nanti kita bahas di pekan keempat. Untuk pertemuan malam ini bagaimana? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya boleh izin untuk mengakhiri perkuliahan kita pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk kuis, mohon maaf di malam hari ini belum ada kuis lagi. Ya, Insya Allah pekan depan kita akan coba kuis. Apakah boleh saya akhiri? Ya, silakan. Untuk absen seperti biasa ya Pak ya di grup. Ya, seperti biasa, absen di grup ya. Tapi saya harap jangan kayak kemarin, saya agak bingung juga ya kemarin. Yang masuk itu hanya 22 ya, tapi yang absen 25 gitu. Berarti ada yang goib tuh. Saya sih mengharapkan kejujuran dari teman-teman aja di sini gitu. Saya tidak bisa kontrol satu persatu ya. Tapi berarti kalau misalkan malam ini ada yang absen, kita sepakati berarti hanya 22 ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi nanti silahkan dikontrol teman Anda kalau misalkan ada yang namanya tiba-tiba menyusup, tolong diingatkan saja ke temannya ya. Maaf Pak, kemarin itu ada beberapa emang yang dia itu nggak bisa ikutan meet, katanya cuman punya HP dan nggak tahu atau susah untuk nyeting email kampus di HP gitu Pak. Kata saya teh, kenapa nggak minta bantuan ke kampus aja datang gitu. Betul. Cuman nggak tahu alasannya apa dia sampai sekarang nggak datang ke kampus gitu buat minta bantuan. Ya. Terima kasih konfirmasinya Dani. Ya, saya harapkan nanti teman-teman yang lain ini ya ikut kontrol aja ya, siapa yang nggak masuk tapi ikut absen ya. Karena saya nggak bisa download ini. Paling saya screenshot dulu ya sebentar ya. Jadi nanti ketahuan siapa sebetulnya yang nggak masuk. Oke.
Baik, kalau saya akhiri bagaimana? Apakah bisa saya akhiri malam hari ini? Boleh, Pak. Boleh. Izin ya. Dan untuk mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang hari Sabtu ya. Sabtu mau kuliah, Sabtu ini kebetulan ada seminar ya di kampus, sehingga untuk perkuliahannya saya buat online gitu, mungkin melihat YouTube saya saja gitu. Oke. Baik, kalau demikian saya akhiri. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekeliruan. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin, Pak. wabarakatuh. Silakan.